Selamat datang di program pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat, pelatihan pantomim sebagai media kreativitas dan ekspresi inklusif di era digital. Adik-adik, pada pagi hari ini kami dari Bapak Ibu dosen Bapak Ibu dosen yang hadir di sini, Bapak Ibu wali siswa yang bersama-sama di sini, ada adik-adik yang luar biasa. Anda telah menyaksikan sambutan dari Koordinator Prodi Pendidikan Sendratasin FBS UNESA Dr. Willy Suryandoko, SPD, MPD, pada acara pelatihan pantomim sebagai media kreativitas dan ekspresi inklusif di era digital. Acara ini resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu pendamping dan juga dosen dari pelatihan pantomim untuk anak-anak disabilitas. Jadi memang kami di Sekolah Pantomim Nusantara kami berfokus pada... Anda telah melihat sambutan dari perwakilan Pantomim Nusantara, Bapak Alvan Suri atau Bapak Alvan Tomil, untuk membuka acara pada hari ini. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama penyerahan cenderamata antara UNESA dan Mitra Sekolah Pantomim Nusantara sebagai simbol kerjasama yang erat dalam acara ini. Kita akan sedikit bercerita tentang sejarah pantomim. Kita akan sedikit memberi pengetahuan tentang apa itu pantomim sebenarnya. Ya, oke. Baik, kita mulai. Berikutnya kita sekarang memasuki sesi pengenalan pantomim dan komunikasi nonverbal yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Indar Sabri, SSN, MPD. Dalam sesi ini, beliau akan menjelaskan bagaimana pantomim dapat digunakan sebagai alat ekspresi yang kuat melalui bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal yang sangat relevan di dunia seni dan kehidupan sehari-hari. Sebelum sesi dimulai, mari kita simak bersama sebuah video yang akan memberikan gambaran tentang pentingnya pantomim dalam komunikasi nonverbal. Pada sesi ini, kita akan mempelajari teknik dasar pantomim, khususnya moonwalk, yang akan disampaikan oleh Bapak Syaiful Qodar Basri, SPD, M.Hun. Beliau akan mengajarkan langkah-langkah dasar dalam melakukan moonwalk, sebuah teknik pantomim yang memukau dan penuh ekspresi. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang teknik gerak imajinatif dengan fokus pada gerakan bersandar. Teknik ini merupakan bagian penting dalam seni pantomim yang mengajarkan kita untuk memanfaatkan kekuatan imajinasi dalam setiap gerakan tubuh. Meskipun tidak menggunakan kata-kata, pantomim dapat menyampaikan beragam pesan yang kuat. Salah satunya melalui gerakan yang tampak sederhana, seperti bersandar. Gerakan bersandar ini, meskipun terlihat sepele, memiliki banyak makna yang dapat disampaikan mulai dari rasa lelah, ketergantungan, hingga perasaan emosional yang dalam. Dalam pantomim, setiap gerakan tubuh memiliki pesan dan teknik bersandar memungkinkan kita untuk menggambarkan berbagai nuansa dengan cara yang halus namun penuh arti. Pada sesi ini,
Instruktur ahli akan memandu kita untuk memahami bagaimana cara mengaplikasikan gerakan bersandar dalam berbagai konteks ekspresi. Beliau juga akan menunjukkan bagaimana gerakan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penampilan pantomim, menambah kedalaman emosi, dan menyampaikan cerita yang lebih kompleks. Pada sesi ini, kita akan mempelajari teknik gerak imajinatif, yaitu mendorong tembok, memegang benda tak terlihat, dan duduk. Pertama, mendorong tembok mengajarkan kita untuk mengekspresikan perasaan terhalang atau terbatas. Kemudian, memegang benda tak terlihat memberikan ilusi objek yang hanya bisa dirasakan melalui gerakan tubuh. Terakhir, teknik duduk yang sederhana ini dapat menyampaikan berbagai perasaan, dari santai hingga tegang. Kita akan mempelajari teknik gerak imajinatif tarik tali. Teknik ini mengajarkan kita untuk menciptakan ilusi menarik sebuah tali yang tidak terlihat menggunakan imajinasi dan gerakan tubuh. Gerakan ini dapat menggambarkan banyak hal, mulai dari perasaan terikat, perjuangan, hingga tantangan yang harus dihadapi. Pada sesi kali ini, kita akan menguatkan materi gerak imajinatif yang telah dipelajari, yaitu tarik tali, mendorong tembok, dan memegang benda tak terlihat, dengan menambahkan teknik fokus gerak dan keseimbangan yang sangat penting dalam pantomim. Saat melakukan gerakan tarik tali, kita perlu fokus pada penggunaan tubuh bagian atas dan bawah secara seimbang, agar ilusi menarik tali yang tak terlihat bisa terasa kuat dan nyata. Gerakan ini juga membutuhkan kontrol tubuh yang baik, agar kita tidak kehilangan keseimbangan, meskipun tampaknya kita sedang menarik sesuatu yang berat. Begitu pula dengan teknik mendorong tembok, yang memerlukan pengaturan keseimbangan tubuh yang tepat. Kita harus menjaga kekuatan pada kaki dan tubuh bagian bawah, agar gerakan mendorong terlihat alami dan penuh usaha, meskipun tembok tersebut tidak benar-benar ada. Teknik ini sangat mengandalkan pusat keseimbangan tubuh, yang harus dikelola dengan hati-hati agar gerakan tampak tidak goyang. Sementara itu, ketika memegang benda tak terlihat, kita harus benar-benar fokus pada setiap gerakan tangan dan tubuh. Mengatur posisi tubuh dengan presisi sangat penting, sehingga ilusi benda yang tidak ada terasa begitu nyata. Keseimbangan tubuh juga berperan untuk menjaga gerakan tetap halus dan terkoordinasi, memberikan kesan bahwa benda tersebut benar-benar. Pada sesi kali ini, kita akan berlatih improvisasi dengan cerita sederhana yang mencakup teknik blocking dan penggunaan properti. Dalam pantomim, blocking adalah penataan gerakan tubuh dan posisi dalam ruang yang mendukung alur cerita. Teknik ini penting agar setiap gerakan dapat menciptakan cerita yang jelas dan terarah, serta memaksimalkan ekspresi yang ingin disampaikan. Selain itu, penggunaan properti, meskipun dalam pantomim seringkali berupa benda yang tidak terlihat juga, memainkan peran besar dalam mendukung narasi. Dengan berimprovisasi menggunakan properti, kita dapat lebih menghidupkan cerita dan menciptakan ilusi objek nyata yang akan semakin memperkaya ekspresi tubuh dan emosi yang ingin kita tampilkan. Ruang imajinatif. Pada sesi kali ini, kita akan memasuki momen yang sangat istimewa penampilan karya pantomim hasil latihan para peserta. Setelah melalui proses yang penuh tantangan dan dedikasi, kini para peserta siap
untuk memperlihatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan cerita dan emosi hanya melalui gerakan tubuh tanpa kata-kata. Ini adalah titik puncak dari perjalanan panjang yang telah mereka tempuh dalam mengasah keterampilan dan kreativitas mereka dalam seni pantomim. Selama pelatihan ini, peserta telah dibimbing untuk menguasai berbagai teknik pantomim, mulai dari dasar hingga improvisasi yang lebih kompleks. Mereka telah belajar tentang blocking, teknik penataan posisi tubuh dalam ruang yang mendukung alur cerita, serta penggunaan properti yang sering kali tidak terlihat, namun memberikan dimensi baru pada setiap gerakan. Lebih dari itu, mereka telah berlatih untuk mengungkapkan beragam emosi seperti kegembiraan, kesedihan, ketakutan, dan kecemasan melalui setiap ekspresi tubuh mereka tanpa mengandalkan satu kata pun. Sekarang, kita akan melihat bagaimana peserta menghidupkan cerita-cerita mereka dengan penuh imajinasi, menggambarkan dunia mereka sendiri hanya dengan menggunakan tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tangan yang penuh makna. Setiap gerakan, setiap langkah, dan setiap interaksi yang mereka tunjukkan di atas panggung bukan hanya hasil latihan teknis, tetapi juga cerminan dari pemahaman mereka tentang pentingnya komunikasi nonverbal dalam menyampaikan pesan yang mendalam. Momen ini adalah bukti nyata dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian para peserta untuk tampil dan menunjukkan karya mereka kepada kita semua. Setiap penampilan akan memperlihatkan bagaimana mereka telah bertransformasi menjadi seorang seniman yang mampu menceritakan kisah dengan cara yang penuh emosi dan kreativitas. Mari kita beri perhatian penuh dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada setiap peserta yang telah bekerja keras dan berani tampil, serta membagikan ekspresi seni mereka dengan kami. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk merayakan keberagaman ekspresi melalui pantomim dan melihat bagaimana kekuatan tubuh dapat mengungkapkan cerita yang lebih dalam dan lebih universal. Dua, satu.